Buka dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat, salam sejahtera. Mohon maaf minggu lalu saya ada keperluan keluarga, jadi nggak bisa isi kelas. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah muncul? Sudah. Ya, ini lanjutan yang minggu telah, 2 minggu yang lalu. Oke, kita masuk di 5 faktor masalah pada pasien yang perlu diperhatikan sebelum diskusi. Oke, silakan yang mau baca duluan. Ya, silakan yang mau baca duluan. Ya udah saya tunjuk deh. Rawida ada, Rawida. Rawida, Rawida adakah? Oke. Sil, baca Sil. Cecilia. 5 bisa ya, bentar Pak. Oke. 5 faktor masalah pasien perlu diperhatikan sebelum diskusi. Yang pertama, sebagian besar pasien naif terhadap pengobatan. Yang kedua, banyak pasien cemas dan tidak terkonsentrasi terhadap apa yang dikatakan. Yang ketiga, semua orang lupa paling tidak sebagian apa yang diceritakan. Yang keempat, orang sering misinterpretasi informasi, terutama jika tidak setuju pada awalnya. Lalu yang kelima, informasi mungkin berubah atau menyimpang dengan beberapa sebab seperti pendengaran yang kurang, barrier bahasa, dan sebagainya. Ya, kelima masalah, faktor masalah pasien yang perlu diperhatikan sebelum diskusi. Pertama adalah sebagian besar pasien naif terhadap pengobatan. Sebenarnya nggak naif ya. Tapi basicnya sebenarnya sih kayak mereka tuh jatuhnya minum informasi gitu. Jadi terkesannya, oh ya udah, yang disebutin pengobatan turun-temurun aja tuh. Jadi sifatnya si pasien ini jadinya naif karena sebenarnya kalaupun dia punya dia terpapar informasi yang tepat gitu ya. Saya rasa uh, pasien akan punya rasa ingin tahu yang banyak terkait dia sakit apa sih, penyebabnya apa, uh, handling handling kontrolnya seperti apa nih yang short, hmm, uh, penyelesaian masalah dalam jangka pendek dalam artian pengobatan simple yang memang bisa dikerjakan di rumah atau bisa uh, dilakukan di rumah dengan yang ada di sekitar rumah. Nah, memang sebenarnya tadi saya bilang faktornya sebenarnya bukan karena naif, tapi karena belum mendapat paparan informasi yang tepat terkait contoh ini nggak usah jauh gitu ya, misalnya um, mau sebuah medikasi pun kadang orang-orang awam tuh nanya gitu ya, kalau gue ini beli apa ya? Padahal sebenarnya gue sakit ini minum apa ya gitu. Padahal sebenarnya kalau mau ditelusur lebih jauh kan ngomonginnya adalah faktor penyebab gitu ya. Tapi kalau diomonginnya secara general kan tidak tahu nih faktor penyebabnya. Nah, itu memang hal-hal yang seperti itu yang perlu menjadi edukasi tambahan terkait misalnya contoh nih uh, kayak PKRS atau ngopi masyarakat itu penting tuh buat informasi-informasi kepada masyarakat tentang contoh penyakit-penyakit yang bisa diusung medikasi atau obat-obat suam medikasi yang bisa kita temukan di sekitar rumah. Lalu yang kedua, banyak pasien cemas dan tidak konsentrasi terhadap apa yang dikatakan. Sebenarnya ke yang kedua ini lebih ke masalah dia tuh udah takut duluan nih, gitu. Karena yang pertama, karena dia belum mendapat paparan informasi yang tepat dan jelas tentang dia sakit apa sih, penyebabnya kenapa, kira-kira dengan pengobatan yang uh, ringan atau pengobatan yang tanda kutip suam medikasi bisa nggak sih gitu. Lalu yang ketiga, semua orang lupa paling tidak sebagian apa yang ceritakan. Nah, ini makanya perlu
Apalagi pasien-pasien yang memang mengeluhkan penggunaan obat khusus. Nah, ini perlu dikonfirmasi lagi lebih lebih jelas tentang cara pakainya, kapan pakainya, bagaimana cara memakainya gitu. Lalu yang keempat, orang sering misinterpretasi informasi terutama jika tidak setuju pada awalnya. Nah, tadi kalau dari awalnya sudah eh, pasien sudah menutup diri dan artiannya adalah dia misinformasi atau mendapat informasi yang tidak baik, itu udah barrier nih buat kita memberikan informasi atau edukasi kepada pasien. Lalu yang kelima, informasi mungkin berubah atau menyimpang dengan beberapa sebab seperti pendengaran yang kurang, barrier bahasa, dan sebagainya. Nah, kalau yang lima ini perlu kita tahu nih, uh, yang mau kita edukasi seperti apa. Apakah dia geriatri, apakah dia pasien dengan uh, jenis-jenis pasien contoh misalnya yang gangguan khusus atau punya uh, misalnya pasien yang dengan penyakit kronis atau penyakit menular atau penyakit yang tidak disembuhkan. Nah, itu kan kita harus menjaga tuh bagaimana caranya membuka jalur komunikasi agar si pasien pada saat menerima edukasi itu uh, tidak tersinggung atau tidak merasa dipojokkan atau tidak merasa dikucilkan karena oh gue punya penyakit ini seperti ini tapi dari awal kamu edukasinya udah nakut-nakutin gitu itu jatuhnya kamu mau edukasi atau mau mau bikin orang itu tambah stres kayak gitu. Oke, lanjut. Cecil. The pharmacist sending information, yang pertama ada tulus, kedua sederhana, tiga pendek, dan keempat spesifik. Ya, basicnya sendiri memang ini poin-poinnya adalah pada saat kita menyampaikan informasi, pertama pasti tulus. Sebenarnya kalau kita ngomong kata-kata tulus itu uh, subjektif ya. Maksudnya uh, kan kalau kamu ketemu orang baru, kita tidak bisa tuh mendefinisikan penyampaian informasi itu tulus. Tapi yang lebih penting buat saya adalah tools ini bisa kita gantikan dengan uh, basic knowledge yang penting bisa kita sampaikan ke si pasien. Nah, yang kedua sama yang ketiga dan keempat ini sebenarnya jadi satu ya. Dia sederhana, pendek dan spesifik. Sederhana dalam arti kita menggunakan bahasa yang memang bahasa awam yang mudah dimengerti. Pendek dalam artian yang perlu aja nih yang mau kita spesifikasikan untuk mau diedukasi. Lalu yang spesifik sendiri ya tadi karena kita mau spesifik, jadi kita ambil poin-poin bahasa yang mudah dimengerti dan pendek karena takutnya pada saat pasien-pasien yang menerima pengobatan polifarmasi itu terlalu banyak informasi yang disampaikan, tapi pasiennya udah tadi ya di awal udah dia membangun barrier gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh agak susah kalau misalnya memang kita tidak bisa membuat suatu penyampaian bahasa, misalnya contoh, kamu mau edukasi pemberian pasien inhalasi, pakai inhaler gitu ya. Apa sih yang perlu em, mau dibuat, mau diinformasikan gitu. Kita lihat dulu nih, misalnya contoh, kita lihat dulu bagaimana cara bukanya, lalu kita peragakan secara pakai alatnya, tapi tidak dioperasionalkan gimana caranya. Terus diperagakan juga, misalnya contoh pada saat dihirup, pada saat ditekan itu hirup dan sampai tahan selama 10 detik misalnya. Itu nanti diedukasi. Nah, yang seperti itu tuh yang spesifik-spesifik ini memang kita perlu penggunaan bahasa yang mudah dimengerti dalam artian bahasa sehari-hari gitu. Karena kalau bahasanya ketinggian dalam artian berbau-bau bersifatnya ilmiah itu agak susah. Ya, jangankan yang maksudnya dalam artian yang pendidikannya SMA ke bawah gitu ya. Yang setara dengan kita pun yang pendidikannya satu formasi atau di atasnya yang memang backgroundnya bukan kesehatan atau farmasi itu penyerapan informasi juga nggak sama gitu walaupun sebenarnya mungkin kalau kita pikir oh iya kan dia sarjana nih pasti intelek lah dan
sedikit banyak mengerti bahasa-bahasa ilmiah yang bisa kamu sampaikan pada saat edukasi. Tapi ternyata enggak gitu. Nggak usah jauh-jauh deh kamu mau nulis etiket pun tanpa penjelasan yang jelas. Itu 3 kali 1 bisa dianggap sekali minum sehari, tapi 3 tablet gitu. Padahal kan nggak seperti itu gitu ya. Makanya kadang kalau kamu lihat resep-resep di pas rumah sakit itu dia menjelaskan. Jadi poinnya adalah sehari berapa kali, sekali berapa kali, berapa banyak gitu ya. Lalu ada poinnya lagi tuh sebelum, sesudah, saat makan, atau malam atau pagi. Nah itu beda-beda makanya uh, pengkategorian pemberian aturan pakai itu uh, sesuai dengan standar akreditasi itu wajib rumah sakit atau uh, instansi kesehatan memisah antara pemakaian sehari, sekali pakainya bagi berapa banyak dan waktunya. Begitupun dengan spesifikasi penggunaan khususnya, misalnya dihirup, ditempel, dihisap, kayak gitu. Oke, lanjut, Sil. Pilih 4 bahwa pasien ingat. Yang pertama, kapsul ini untuk bronkitis. Yang kedua, dosis 4 kali sehari, 2 selama 1 minggu. Yang ketiga, dosis 4 kali sehari, 1 sesudahnya. Yang keempat, ia harus membeli ulang. Yang kelima, ia harus menghabiskan kapsul tersebut. Yang keenam, ia harus minum 1 jam sebelum makan. Dan keempat, pada waktu malam. Yang ketujuh, ia harus menghindari susu, antasida, dan sediaan besi. Yang kedelapan, ada sebotol minuman untuk Ya, coba, Sil, kalau kamu nih, eh kamu kamu yang kamu mau edukasi nih, Sil. Menurut kamu yang mana yang 4 yang paling mudah diingat? hmm, ia harus menghabiskan kapsul tersebut. Oke. Terus, ia harus minum 1 jam sebelum makan. Dan keempat, pada waktu malam. Terus, hindari susu, antasida, dan zat besi. Satu lagi, apa ya? Dosis 4 kali sehari, 1 sesudah Oke. makan. Ya sih. Yang gini, coba ya. eh Kalau kamu baca, contoh nih tadi kan kamu nyebutin nomor 6 ya, Sil. Nomor 6, nomor 7, Nomor 5, nomor 5, 5, 6, 6, 7 sama 7, nomor eh 3 ya, 4, tadi ya. ya. Heeh. 3. Oke, kita bahas dulu nomor 3 ya, Sil. Kalau dosis 4 kali sehari, 1 sesudahnya. Itu apa? Apa yang satu, Sil? Apakah 1 tablet gitu? Misalnya contoh nih, kalau saya saya nge-review yang kamu pilih dosis 4 kali sehari, 1 sesudahnya. Apa? Yang 4 kali 1 apanya? Dan 1 itu apa? Nah itu kan bias ya. Karena tinggal jelas kecuali misalnya 4 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Itu jelas. Karena ada tulisannya juga misalnya contoh. Lalu yang kedua adalah 5. Ia harus menghabiskan kapsul tersebut. Oke, ini boleh. Karena mungkin jatuhnya ngomongnya antibiotik gitu ya, Sil ya. Lalu yang keenam, ia harus minum 1 jam sebelum makan. Dan keempat, pada waktu tuh. Kamu oke kalau kita ngambil poin yang pertama, ia harus minum 1 jam. Misalnya 1 jam sebelum makan. Tapi di sini nggak jelas nih, Sil. Berapa banyak yang harus diminum? 1 tablet kah, 2 tablet kah gitu ya. Kedua adalah keempat pada waktu malam. Dia menghitung keempatnya gimana gitu. Kecuali misalnya contoh yang waktu pernah saya bahas juga 3 kali sehari 1 tablet sudah makan misalnya nyisir ya. Eh, kalau 3 kali sehari 1 tablet sudah makan, eh, kita mau ngasih penjelasan. Oke, gini aja Bu, Pak. Orang ibu bapak kalau misalnya pagi biasanya sarapan jam berapa gitu. Ya. Kalau sarapannya jam berapa, misalnya, oh saya biasa bangun saya jam 5, tapi saya sarapan tuh jam 6 atau jam 8 ya udah. Kita hitung waktu saat ibu sarapan itu hitung sekali minum obat. Berarti 3 kalinya ibu tinggal bagi selama 8 jam. Atau kita harus tembak nih misalnya jam 8 nanti 8 jam lagi jam berapa. Nanti pada saat posisi yang ketiga ternyata posisi udah tidur gitu ya misalnya. Nanti mainnya adalah diambil waktu sebelum tidur. Yang terlama dia sebelum tidur gitu. Lalu satu lagi, dia harus menghindari susu, antasida, dan sediaan besi. Oke, kalau susu paham ya, antasida dan sediaan besi itu apa gitu.
Mungkin kalau kita nggak bahasnya, Bu, ini jangan minum bareng susu, obat lambung gitu ya, sama obat tambah darah misalnya. Itu oke. Tapi kalau kita nggak bahas dari susu, antasida, dan besi, antasida itu apa? Makanya saya bilang bahasa-bahasa ilmiah ini yang memang perlu kita notif untuk dicari bahasa sederhananya. Yang memang, contoh gini misalnya, kamu ngomongin bahasa mah, sebenarnya bukan mah, tapi gastritis kan bahasa ilmiahnya. Tapi eh, kalau kita ngambil bahasa mahnya kan sebenarnya dari bahasa Belanda gitu ya. Tapi kita anggap itu karena udah jadi bahasa sehari-hari, ke rutinitas kebiasaan kita sehari dalam menggunakan bahasa gastritis. Padahal sebenarnya mah itu adalah gastritis dan banyak macamnya gitu. Nah, paling kalau yang menurut saya yang lebih aman adalah satu, oke kita bisa edukasi kapsul bronkitis gitu ya. Kedua, yang nomor empat. Yang ketiga, nomor lima. Oke. Lalu yang keempat adalah kita bisa nomor delapan bisa atau tapi nomor delapan ini masih blur ya. Jadi kita bisa nomor satu, nomor empat, nomor lima, dan eh, mungkin adalah nomor enam. Tapi kita spesifikasikan misalnya eh, kita ngomonginnya 4 waktu malam, 1 jam sebelum makan, atau berarti kan 4 kali sehari, 1 tablet sebelum makan, gitu. Kita buat simpel. Makanya kalau hal-hal yang berkaitan sama bahasa-bahasa yang ilmiah atau bahasa-bahasa yang tanda kutip ketinggian tuh agak susah. Even yang kita edukasi tuh misalnya dia S1 ekonomi, S2 ekonomi misalnya, tapi eh, basic knowledge-nya dan vocabulary-nya dia tuh kosakatanya tuh nggak nggak sedasar kayak kamu lulusan SMK farmasi, karena paparannya udah banyak gitu. Jadi memang hal-hal yang menjadi bahasa itu penting untuk kita menyederhanakan apa yang menjadi spesifik, apa yang menjadi sederhana, dan apa yang menjadi tujuan, mau apa yang mau diedukasi kayak gitu. Oke, lanjut sih. The patient sending information, komunikasi non-verbal. Kontak mata contohnya tatapan atau menghindar atau membelalak. Untuk ekspresi wajah contohnya mengangkat alis atau tersenyum atau mengkerutkan dahi. Untuk gestur menunjuk atau menggenggam tinju atau bergerak rileks. Untuk postur contohnya tegang atau rileks atau merosot seperti tertelungkup. Untuk nada suara datar atau mengasyikkan atau marah. Untuk puncak suara rendah dan bisu atau tinggi dan gairah. Untuk pakaian tidak rapi, warna-warni, dan kasual. Ya, di sini bisa kalian lihat contoh sending information komunikasi nonverbal dalam artian bentuk ekspresi dari kontak mata, ekspresi wajah, gestur, postur, nada suara, puncak suara, dan pakaian. Nah, kalau lihat sendiri kalau kontak mata, gimana nih kita menatap, menghindar, atau membelalak? Nah, itu sebenarnya hal-hal yang bersifat spesifik seperti ini, menurut saya kalian tuh udah tahu dalam keseharian. Maksudnya keseharian, gimana kalian berkomunikasi dan berinteraksi secara sosial, baik itu di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan rumah. Karena ini semua udah bisa kalian, udah sebenarnya udah secara tidak langsung kalian sudah mengekspresikan nih hal-hal seperti ini, baik itu dari kontak mata sampai pakaian tidak pakaian gitu ya. Karena kalau kontak mata, contoh nih misalnya, bagaimana kalau kamu menatap, menghindar, atau membelalak itu kan kelihatan ya. Kalau kamu menatap berarti kamu serius nih menanggapi. Kalau kamu menghindar, ya udah males gitu. Kalau kamu membelalak itu bisa sih ekspresinya itu kamu shock gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini memang dalam kasarnya tuh udah sudah kalian tunjukkan tanpa kalian sadari dalam interaksi sosial di masyarakat, tanda kutip rumah dan uh, pekerjaan atau uh, kampus. Ya, lanjut Sel. Tulis komunikasi nonverbal yang Anda harapkan. Ada depresi, bahagia, bermusuhan, cemas, yakin, tidak pasti, marah, dan sedih. Ya, ekspresi-ekspresi ini yang nonverbal sebenarnya bisa kalian uh, ke sini. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau mau depresi seperti apa, bahagia seperti apa, bermusuhan seperti apa, cemas bagaimana, yakin bagaimana, tidak pasti bagaimana, marah bagaimana, dan sedih seperti apa.
Gitu. Oke, lanjut sih. Why question untuk membentuk hubungan dengan karyawan atau pelanggan supaya hati-hati penggunaan pertanyaan mengapa. Dengan pertanyaan mengapa membuat orang defensif karena kebanyakan orang tidak dapat memberi alasan rasional mengapa mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang mereka kerjakan. Misal, mengapa antibiotiknya tidak dihabiskan? Mereka merasa sudah sembuh dan kebanyakan orang tidak tahu kalau harus menghabiskan antibiotik. Lebih baik diterangkan terjadinya resistensi. Ya, ini sebenarnya balik lagi ke tadi. Awal mula bagaimana kita memberikan edukasi yang spesifik, sederhana, dan to the point. Gitu. Karena kalau kita ngomongin, uh, kita nggak usah ngomongin di sini gitu ya, why gitu ya, mengapa gitu. Kalau kamu nanya sama teman kamu gitu, pasti kamu ditanya, dijawab gitu ya. Kepo banget gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. Cuman mau berbagi cerita, uh, lu tuh kenapa gitu. Tapi hal-hal yang bersifatnya sensitif atau personal itu menjadi sebuah bumerang untuk kamu membuat pertanyaan kenapa atau mengapa. Tuh. Oke, lanjut. Sel. Open-ended questions, apa dokter memberitahu gunanya obat ini? Apakah dokter memberitahu bagaimana caranya minum obat ini? Apa yang dokter mengatakan apa yang dokter mengatakan apa yang Anda harapkan dari minum obat ini? Ya, kalau kalian lihat ini poin-poin open-ended question itu adalah basic poin pada saat sebelum kalian melakukan konseling gitu ya. Dokter memberitahu apa tentang obat ini? Lalu dokter kasih tahu nggak tentang cara pakainya? Lalu dokter ngasih tahu nggak apa yang diharapkan dari minum obat ini? Ini memang sebenarnya open-ended question adalah basic pertanyaan sebelum kalian melakukan konseling obat. Lanjut sih. Pertanyaan untuk mengecek pasien mengerti apa tidak. Yang pertama, obat ini untuk apa? Lalu yang kedua, bagaimana cara pakainya atau minumnya? Yang ketiga, masalah apa yang Anda punyai? Ya, ini review dari open-ended question gitu. Pada saat kalian memberikan edukasi, memberikan informasi, uh, dia ngerti nggak mulai dari untuk apa, cara pakai atau minumnya, lalu masalah apa atau penyakit apa yang dia uh, uh, rasakan dalam latihan pada saat proses pemeriksaan. Gitu. Clear. Yang pertama, clearly describe, yaitu penjelasan yang jelas situasi yang Anda lihat. Yang kedua, listen to, mendengarkan orang lain bicara. Yang ketiga, explain, penjelasan situasi secara spesifik perasaan Anda. Yang keempat, assert your stance. Yang kelima, results, hasil yang diharapkan. Ya, clear sendiri terdiri dari clear describe atau penjelasan yang jelas pada situasi yang Anda lihat. Lalu listen to, ini membuka jalur komunikasi juga ya. Jangan mendengarkan orang lain bicara. Explain, menjelaskan secara spesifik tentang perasaan Anda atau menjelaskan spesifik tentang apa yang mau Anda edukasi. Asset, your stance, dan result atau hasil apa yang mau diharapkan. Dalam artian, di review itu udah pernah ngerti belum? Paham maksudnya uh, mengerti nggak dari mulai obat A, obat B, obat C, obat D gitu. Mulai dari caranya, waktunya, terus fungsinya, mungkin hal-hal yang sifatnya spesifik seperti obat ini untuk ini, seperti ini gitu ya. Kita harus cari lagi kata-kata yang sederhana yang memang bisa dimengerti oleh orang awam pada umumnya ya. Walaupun tadi yang saya bilang contohnya adalah si pasien yang mau kalian edukasi itu pendidikannya mungkin sederajat dengan kamu gitu ya. S1 gitu ya, tapi tidak spesifik nggak S1 ekonomi atau S1 apa itu yang tadi saya bilang mungkin kamu merasa vocabulary-nya kosakata atau knowledge-nya banyak tapi ternyata enggak. Lanjut, Sil. Komunikasi dengan situasi tertentu. Yang pertama orang tua, yang kedua kelemahan bicara merupakan barier komunikasi, yang ketiga pasien sakit terminal, yang keempat pasien AIDS, yang kelima pasien dengan masalah kesehatan mental,
Yang keenam, anak remaja. Dan yang terakhir, caregivers. Sini komunikasi 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 tertentu yang perlu eh, perlu tanda kutip itu penamaan khusus atau perlu teknik khusus gitu. Bagaimana cara komunikasi dengan orang tua, bagaimana cara komunikasi dengan orang yang punya kelemahan bicara, lalu bagaimana orang eh, berkomunikasi dengan orang yang punya sakit terminal atau kelumpuhan, lalu bagaimana berkomunikasi dengan pasien yang punya penyakit menular, lalu ada bagaimana berkomunikasi dengan pasien yang punya gangguan mental, bagaimana berkomunikasi dengan anak remaja, dan bagaimana caranya memberikan perhatian. Nah, ini memang uh, apa? Ini yang salah satu tugas nanti setelah UTS gitu ya. Tugas video, bagaimana sih kamu berkomunikasi, cara edukasi atau cara konseling pada pasien yang punya sakit terminal atau pasien dengan AIDS, pasien dengan kesehatan mental, anak remaja yang usia SMP atau SMA. Nah, itu nanti kita bahas tugasnya setelah UTS untuk uh, buat video edukasi. Lanjut sih. Orang tua. Orang tua minum obat resep atau tanpa resep tidak proporsional dibanding kelompok usia lainnya. Maka perlu adanya konseling. Yang kedua belajar, ketiga penglihatan, keempat pendengaran, dan yang terakhir perbedaan nilai dan persepsi. Ya, yang pertama adalah orang tua. Pertama, orang tua minum obat resep atau tanpa resep tidak proporsional dibanding kelompok usia lainnya. Maka perlu ada konseling. Nah, itu karena dia jatuhnya kan fungsi dari sistem organ tubuhnya sudah menurun. Jadi memang hal-hal yang menjadi spesifik terkait pengobatan itu menjadi penandaan khusus bagaimana memberikan edukasi kepada pasien yang orang tua atau geriatri. Lalu ada proses belajar, penglihatan, pendengaran, dan perbedaan nilai dan persepsi. Jadi ya kan ada fungsi-fungsi yang sudah menurun, jadi dalam artian proses pembelajaran untuk kamu edukasi itu agak lebih lambat. Penglihatan juga agak agak susah. Begitu pun juga ada pendengaran serta perbedaan persepsi atau nilai. Karena apa? Karena eh contoh deh kalau misalnya kamu mengedukasi pasien yang memang jatuhnya remaja sama orang tua. Nah, itu udah kelihatan bedanya. Karena apa? Karena mungkin kalau kamu anggap orang tua punya banyak pengalaman, jadi basic knowledge-nya banyak gitu ya. Tapi perlu diingat juga, mereka tuh udah bukan tarafnya belajar lagi gitu. Mereka bukan tarafnya lagi untuk yang uh, menggali informasi sebanyak mungkin. Nah, itu memang yang menjadi dasar kenapa adanya perbedaan nilai dan persepsi. Lanjut, Sil. Eh, kebanyakan sih lanjut. Oper aja sih mau ke siapa, Sil? Oke, ke Kak Wanda deh, Pak. Oke, Wanda. Parah banget sih. Wanda available nggak? Kayaknya nggak available, Sil. Belajar, belajar. Satu, usia berpengaruh terhadap proses belajar. Orang tua belajar lebih lambat daripada orang muda. Dua, kecepatan pembicaraan, jumlah informasi yang disampaikan tergantung kemampuan individu untuk mengerti. Yang ketiga, memori jangka pendek, mengingat kembali, jangka perhatian berkurang untuk beberapa pasien tua. Yang keempat, perlu dilakukan tujuan jangka pendek, memecah pembelajaran ke dalam komponen yang lebih kecil. Kelima, perlu dicek dengan meminta pasien mengulang aturan pakai dan informasi lainnya dengan melihat reaksi nonverbal. Ya, proses pembelajaran ini sebenarnya sudah saya bahas tadi sebelumnya ya. Karena memang dari usia sendiri sudah mulai dari proses belajar. Lalu kedua adalah kecepatan pembicaraan, memori jangka pendek, dan eh, perlu dilakukan tujuan jangka pendek terkait memecah pembelajaran dalam komponen lebih kecil dan perlu dicek kembali kepada pasien untuk mengulang atau pakai lalu informasi lainnya dengan melihat reaksi nonverbal dari pasien atau eh, pasien geriatrik yang memang eh, karena komponen dari sistem organ tubuhnya sudah menurun, jadi hal-hal yang sifatnya perlu
menggali informasi itu agak lebih susah gitu Dokter, ya. kasih tahu kalau gue yang aku lagi presentasi. Em, Wanda, kamu oper aja deh ke siapa? Boleh, nggak apa-apa. Dioper aja Wanda, dioper. Ke Silvi Nuraini. Lanjut Silvi. Oke, Kak Wanda. Izin lanjut ya, Pak. Oke, Berikutnya ada penglihatan. Di sini poin satu ada usia mempengaruhi proses penglihatan. Lalu yang kedua ada beberapa individu perlu cahaya untuk menstimulasi reseptor dalam mata. Jika menggunakan informasi tertulis, yakinkan cahaya yang cukup. Lalu yang ketiga ada pesan tertulis dibuat huruf yang besar dan kertas warna pastel. ya. Dari segi penglihatan sendiri, usia mempengaruhi proses penglihatan. Mungkin kita ngomongin nggak perlu usia juga, kita udah banyak yang eh, proses penglihatannya terganggu terkait misalnya silinder atau minus gitu ya. Kan kalau geriatri jatuhnya mereka matanya plus gitu ya. Ini kedua, beberapa individu perlu cahaya untuk menstimulasi reseptor dalam mata. Jika menggunakan informasi yang tertulis, yakinkan cahaya yang cukup. Jadi ya gimana sih? Maksudnya gini, kamu kamu aja nggak tahu, kalau saya aja nih, saya nggak suka gitu kalau kepentingannya tanda kutip urgent tuh yang cahayanya gitu. Even misalnya gini, even ada nggak tahu sih ya. Kalau saya tuh nggak suka yang gelap-gelap gitu. Jadi itu memang yang membuat ya, tapi nggak tahu ya kalau di kamar kan jatuhnya emang waktunya udah kita istirahat ya. Tapi kalau yang kayak model eh ruang tamu, dapur gitu ya, itu udah nggak seru aja kalau menurut saya gelap-gelap, karena jadi nggak semangat gitu. Jadi bawaannya tuh lemas, ngantuk gitu. Itu juga sebenarnya mungkin yang bisa jadi faktor bagaimana cara kita mengedukasi kalau gimana memperoleh edukasi yang tepat untuk diri kembali ke si pasien kalau faktor cahaya juga nggak dipenuhi untuk misalnya terang, jelas gitu ya. Lalu yang ke berikutnya adalah pesan tertulis dibuat huruf yang besar dan kertas warna pastel. Oke, kenapa sih warna pastel? Vi, tahu nggak Vi, kenapa nggak warna pastel, Vi? Kenapa nggak warna yang ngejreng gitu, kuning atau eh hijau stabilo gitu, Vi? Nanti nggak jelas, Pak, tulisannya. Kan tulisannya huruf besar tuh, Vi. Gimana, Vi? Kenapa? Mungkin ada yang tahu? Terlalu mencolok, Pak. Kalau pastel kan lebih kalem warnanya. Oke, itu kita mainnya intensitas warna ya, Sil. Atau yang lain? Boleh? Kenapa harus warna pastel tuh kertasnya? Ya, jadi kalau misalnya kertasnya berwarna yang kuning gitu ya, yang ada jadi si pasien kedistraksi. Bukannya dia ngeliat aturan pakai, dia udah kedistraksi sama si kertas gitu ya. Memang sebenarnya poin kita bukan kertasnya, yang poin kita adalah maunya tulisannya. Gitu. Makanya kenapa di sini dikatakan pesan ditulis dengan huruf yang besar dan kertas warna pastel. Jadi biar mereka fokusnya ke tulisan, bukan ke kertas. Jadi biar mungkin kalau kamu pikir, Pak, kalau kertasnya berwarna kan enak, jadi dia fokus. Ya, tapi fokusnya dia bukan di tulisan jadinya. Fokusnya di warna gitu. Nah, itu juga kan yang memang pada pasien geriatri proses penglihatan mempengaruhi mereka. Gitu. Coba deh kalau kamu lihat pasien-pasien orang tua tuh, mereka nggak ada tuh yang pakai baju itu ngejreng ngejreng tuh nggak ada, karena memang eh, mungkin ininya kalau saya nggak tahu ya secara ilmiah terkait sama bagaimana akomodasi bola matanya gitu, tapi eh,
pemahaman saya adalah kalau pasien geriatri dikasih tulis yang besar dengan kertas yang berwarna cerah gitu ya, itu dia terdistraksi sama kertas bukan sama aturan pakai yang ditulis gitu. Jadi udah mau ngeliat apa, udah ngeliat kertas tapi dia nggak ngeliat aturan pakai, tapi dia ngeliat kertasnya doang karena ngejreng. Ya, mungkin kalau jatuhnya misalnya contoh nih warna-warna yang memang menjadi penanda seperti warna traffic light. Nah, itu kan warnanya ngejreng-ngejreng ya. Jadi mau orang tua, mau seumuran kita tuh, sorry, seumuran kalian, bukan kita ya, seumuran kalian tuh ini apa namanya, sama aja gitu karena distraksinya itu pengalihannya oleh warna, bukan oleh tulisan. Beda halnya misalnya contoh eh, marka-marka jalan. Kalau kalian lihat tuh marka-marka jalan tuh warna base-nya tuh warnanya warna soft. Karena mereka mau fokus sama tulisan, bukan mau fokus sama warna. Tapi kalau traffic light, mereka fokusnya warna. Karena biar ngeliat tuh, oh kuning, kita harus hati-hati nih dari jauh sebelum lampunya merah. Jadi kita harus ancang-ancang, oh karena dari dari arah kita tuh udah kuning, berarti di sana tuh udah mau hijau. Berarti gimana caranya kita mengestimasi kuning itu kita berapa detik atau berapa hitungan, berapa kedipan si lampu kuning itu masih bisa nggak kita lewati. Makanya kenapa uh, lampu kuning itu ada untuk mengestimasi. Ini hati-hati nih, udah mau merah. Jadi karena ada transisi dari kuning ke merah, kuning itu adalah proses transisi juga dari merah ke hijau pada saat yang arah lawanan. Itu makanya kenapa muncul. Nah, akhirnya kan kita kasih saksinya warna, bukan tulisan. Nah, sama dengan kayak di marka jalan. Kamu ngebahasnya, kita mau ngebahasnya adalah penandaan tulisannya, bukan penandaan warnanya. Tuh. Oke, lanjut Vi. Selanjutnya ada pendengaran. Usia mempengaruhi proses pendengaran. Lalu kehilangan pendengaran karena usia itu disebut presbiskus, presbikusis. Ada orang tua yang dapat mendengar kata-kata tetapi tidak dapat menggabungkan dengan jelas. Lalu dengan nada suara lebih rendah dapat membantu orang tua. Sensitivitas terhadap suara turun, volume harus dinaikkan kalau untuk mensimulasi reseptor. Lalu pelankan kecepatan bicara sehingga dapat membedakan kata demi kata. Kemudian tidak perlu berteriak saat bicara, menyakitkan hati orang. Lalu bicara dengan volume lebih tinggi mungkin diperlukan. Lalu menggunakan alat bantu pendengar akan membantu. Kemudian kurang pendengaran selain usia juga cacat lahir, kecelakaan, polusi udara yang telah secara kronis. Masih di pasien orang tua ada geriatri pada proses pendengaran. Usia mengalami proses pendengaran. Lalu kehilangan pengenalan pada karena usia disebut dengan presbisius, presbikusis. Lalu ada orang tua yang dapat mendengar kata-kata tetapi tidak dapat menggabungkan dengan jelas. Lalu ada dengan nada suara rendah dapat membantu orang tua, sensitivitas data terhadap suara menurun. Jadi ada yang kita bisa bicara nada rendah atau bisa bicara nada tinggi gitu ya. Memang tergantung kebutuhan dari si pasien sendiri. Lalu ada pelankan kecepatan bicara sehingga dapat membedakan kata demi kata. Tidak perlu berteriak sama tadi ya. Eh, Kalau yang sensitif suara kita nada rendah itu cukup. Tapi kalau kita nada tinggi jatuhnya eh, teriak gitu ya. Padahal sebenarnya jadi gini. Konsepnya sebenarnya gini ya. Kalau pada saat kamu mau edukasi di awal tuh kamu udah mencoba misalnya testing gitu ya. Bu, Pak, suara saya cukup jelas gitu. Sebelum kamu lanjut karena nanti uh, belum tanpa ada yang konfirmasi kamu udah panjang kali kali tinggi terus pada saat kamu nge-review ternyata dia nggak dengar karena putus-putus suaranya gitu karena dia lebih ke masalah sensitivitasnya menurun jadi perlu dengan suaranya dengan nada tinggi dan intonasi yang jelas gitu jadi memang uh, peng- selain penggunaan kata-kata juga
bagaimana kamu mengatur suara dalam artian intonasi dan volume. Itu penting karena eh, kalau kita ngomongin eh, volume tanpa intonasi yang jelas sama aja nih blur juga karena jadinya pasiennya nggak dapat informasi yang kamu edukasikan gitu. Kali kedua berikutnya adalah menggunakan alat bantu pendengar akan membantu. Nah ini tergantung kondisi pasiennya ya. Lalu berikutnya kurang pendengaran selain usia juga cacat lahir, kecelakaan, polusi suara yang keras yang secara kronis. Nah ini memang polusi suara sendiri sebenarnya eh kalian tuh sebenarnya udah ngalamin. Contoh misalnya di perjalanan. Kedua adalah pada saat kalian menggunakan headset. Nah itu penting tuh. Pada saat kalian mendengar kaset itu perlu dibatasi dalam artian batasi apa? Seberapa jauh sih kalian mau dengar musik sampai harus full dengan volume tinggi? Nah, itu kan juga sebenarnya polusi suara. Karena apa? Karena keseringan jadinya membuat sensitivitas dan pendengaran kalian jadi menurun. Nah, itu memang perlu hati-hati gitu ya. Mungkin kalau kayak di perjalanan kita udah paham gitu ya. Eh, Memang udah konsekuensi kan ya di perjalanan. Tapi kalau mendengarkan musik dengan suara volume yang tinggi, nah ini kan udah bisa kalian hindari gitu karena memang kebutuhannya untuk apa? Kamu mendengarkan uh, musik dengan suara tinggi atau volume yang besar gitu. Karena itu juga sebagai sebagai salah satu uh, penyumbang pada posisi suara yang keras yang menyebabkan sensitivitas pendengaran kalian menurun dan akhirnya uh, proses pendengarannya menjadi terganggu. Oke, lanjut. Vi. Selanjutnya, meningkatkan komunikasi dengan pasien pendengaran kurang. Pertama, posisi jarak antara 1 sampai 2 meter, lalu tidak pernah bicara langsung di telinga pasien karena dapat mengubah pesan. Kemudian tunggu sampai pasien melihat Anda sebelum bicara. Lalu kalau perlu, tepuk dia untuk mendapatkan perhatiannya. Kemudian kalau pasien tidak sampai, tidak perlu diulangi, tapi buat lebih pendek dan kalimat yang sederhana. Kemudian perhatian barrier lingkungan seperti suara keras sehingga membuat kesulitan untuk pendengaran yang kurang. Di sini ada beberapa cara meningkatkan komunikasi dengan pasien yang mempunyai pendengaran yang kurang. Yang pertama adalah posisi jarak, yaitu antara 1 sampai 2 meter. Berikutnya adalah tidak pernah bicara langsung di telinga. Ya, ya nggak sopan lah gitu kan. Karena dapat mengubah pesan. Kesannya jadi nggak sopan, Kak. Dan jadi uh, kurang ajar. Karena oke pasien mempunyai masalah pendengaran. Nah, itu memang memang uh, pasien-pasien yang berkebutuhan khusus itu sangat penting pada saat proses pengobatan atau pada proses pemberian edukasi, konseling itu perlu adanya namanya pendamping ya. Karena apa? Karena kita ngomong ini bukan cuma hanya pendamping minum obat gitu ya, tapi kita ngomongin adalah eh, bagaimana kita berusaha untuk menghilangkan barrier atau hambatan-hambatan yang bisa terjadi pada pasien-pasien yang memang berkebutuhan khusus atau pasien-pasien dengan kondisi khusus seperti ini yang pasien mempunyai pendengaran yang kurang itu memang perlu karena apa? Karena ya tadi kita berusaha meminimalisir barrier dan berusaha untuk meningkatkan uh, kepatuhan dalam pengobatan itu yang penting. Jadi uh, kalau di ada keluarga kalian gitu ya, yang memang dalam proses pengobatan dan dengan kondisi khusus itu saran saya sih lebih baik didampingi gitu ya karena nanti takutnya penyampaian informasinya jadi miss gitu. Apalagi kalau memang yang geriatri gitu atau pasien-pasien yang memang polifarmasi itu kan obatnya banyak
udah poliklinik, geriatri, itu kan agak super PR ya. Jadi obatnya banyak. Terus mungkin enggak cuman hanya satu DPJP dalam artian enggak cuma hanya satu KSM gitu. Itu jadi agak PR karena tadi yang poliklinik itu seperti itu. Lalu tunggu sampai pasien melihat Anda sebelum bicara. Lalu kalau perlu tetap dia untuk mendapatkan perhatiannya. Kalau pasien tidak sampai tidak perlu diulangi, tapi buat lebih pendek dan lebih sederhana. Lalu latihan barrier lingkungan seperti suara keras sehingga membuat kesulitan untuk pendengaran yang kurang. Tadi basicnya tadi saya bilang, saran saya adalah eh, untuk pengobatan-pengobatan pasien yang punya kondisi khusus, salah satunya ada yang geriatri gitu, ya, terus poliparasi atau pasien dengan penyakit khusus, penyakit AIDS atau gangguan mental gitu. Itu saran saya lebih baik didampingi karena kita tuh ngomonginnya bukan masalah ngomongin pendamping obat, tapi kita ngomongin adalah bagaimana pasien mengerti tentang terapi pengobatannya dan bagaimana pasien menjadi patuh. Tujuannya kalau penyakit kronis kan bukan sembuh ya, tapi bagaimana obat ini memaintenance uh, penyakit kronisnya. Tuh, dalam artian hal-hal yang ingin dicapai apa nih targetnya? Karena kan nanti kita akan lihat lagi nih mulai dari hasil labnya atau pemeriksaan secara keseluruhan dari pasien memang biasa dilakukan di uh, jalan misalnya contoh 16 kali, 13 kali. Itu bisa jadi evaluasi untuk apa? Untuk melihat kepatuhan dari pengobatan si pasien. Nah, itu makanya saya bilang perlu adanya pendampingan untuk meminimalisir atau menghilangkan lah. Kita mungkin kalau menghilangkan agak susah ya, tapi meminimalisir barrier dalam kendala terhadap komunikasi. Oke, lanjut Vi. Selanjutnya ada perbedaan nilai dan persepsi. Antara Anda dengan pasien tua ada perbedaan generasi. Pasien tua ada perbedaan kepercayaan dan persepsi tentang pemeliharaan kesehatan secara umum. Pasien tua juga memilih pendekatan otoriter untuk menerima pemeliharaan kesehatan, dan ada pasien yang tidak tergantung orang lain, maka perlu informasi tambahan. Ya, perbedaan antara nilai dan persepsi pada pasien orang tua. Antara Anda dengan pasien orang tua ada perbedaan generasi, udah pasti. Kalau dari perbedaan generasi udah banyak faktor nih. Misalnya kepercayaan, terus pendekatan, lalu eh, kemandirian gitu. Jadi dalam arti gini, kan kalau kita lihat tuh, kalau saya sih proses belinya gini ya, hal-hal yang eh, menjadi tanda kutip tidak fleksibel pada zaman sekarang, itu buat saya adalah sebagai informasi. Karena gini, maksudnya gini, contoh, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Tapi kita lihatnya adalah nggak boleh A-nya ini kenapa. Jadi bukan karena kita tidak setuju, tapi kita pahami dulu, bu nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C-nya kenapa. Nah itu baru kita pahami. Nanti kalau misalnya hal-hal itu bisa kita tanggulangi dengan uh, informasi yang tepat dan sesuai, itu bisa kita berikan edukasi. Kalau uh, kita tahu ternyata ilmu boleh benar, kita berikan ilmu, kita berikan informasi dari edukasi kembali gitu. Oh, sebenarnya seperti ini nih, Bu, Pak, penyebabnya apa gitu. Memang uh, dari dari bahasanya udah beda gitu ya, sama dari uh, situasional gimana sih kalau zaman dulu tuh eh kita tuh nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C gitu. Tapi pendekatan yang lebih logis sebenarnya bisa kita lakukan untuk apa? Untuk eh, memberikan edukasi tambahan kepada pasien orang tua yang memang mempunyai kepercayaan khusus atau kepercayaan yang tanda kutip mereka cuma mikir gini, misalnya eh positive thinking mereka kan adalah mana ada sih orang tua yang mau anaknya tidak baik-baik saja. Makanya adalah muncullah peraturan-peraturan yang memang uh, informasi yang mereka dapat itu sekilas, tapi bisa kita lakukan pendekatan secara rasional melalui informasi-informasi yang tepat dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang memang menjadi
dasar nih buat kamu bertanya kenapa nggak boleh gitu. Salah gitu kalau kamu langsung cut, nggak beda gitu nggak, karena sih semua ada sebab dan akibat. Perlu kita cari adalah sebabnya kenapa, akibatnya bagaimana. Yang mereka tahu hanyalah eh, akibatnya, tapi sebabnya apa, tujuannya apa, itu yang mereka nggak tahu. Yang itu kita perlu eh, dampingi dengan pemberian informasi yang rasional sesuai dengan informasi yang tepat seperti itu. Oke, lanjut Vi. Selanjutnya ada kesulitan bicara merupakan barrier komunikasi. Yang pertama, sebab cacat lahir, kecelakaan, sakit. Yang kedua, ada disartria, seperti kesulitan bicara secara normal. Yang ketiga, ada penyakit seperti Parkinson, sklerosis, bulbar palsi, stroke. Terus ada kesulitan untuk mengerti karena ketidakmampuan menghasilkan suara percakapan dengan betul. Lalu kesulitan bicara dapat disebabkan karena pengambilan karena kanker tenggorokan atau lainnya. Lalu karena suaranya berbeda membuat orang lain tidak nyaman dan ada barrier tersebut diatasi dengan menulis catatan kepada farmasis atau menggunakan bahasa tanda. Farmasis menyediakan kertas dan alat untuk menulis. Ya, kesulitan bicara merupakan barrier komunikasi. Yang pertama sebabnya karena cacat lahir, kecelakaan atau sakit. Di satria sendiri ada kesulitan bicara secara, contohnya satria itu kesulitan bicara secara normal. Penyakit sendiri contohnya yaitu Parkinson, sklerosis, bulbar palsi, stroke gitu ya. Lalu kesulitan untuk mengerti karena tidak eh, karena ketidakmampuan menghasilkan suara percakapan dengan betul. Lalu kesulitan bicara dapat disebabkan karena pengambilan taring karena kanker tenggorokan. Oke. Lalu karena suaranya berbeda, membuat orang lain tidak nyaman dan barrier tersebut dapat diatasi dengan menulis catatan kepada pengawas atau menggunakan bahasa tanda. Pengawas menyediakan kertas dan alat tulis. Nah, balik lagi ya, tadi saya bilang adalah perlu adanya pendampingan. Ini penting sekali karena apa? Barrier-barrier itu bisa kita minimalisir, bukan bukan berarti kita hilang, tapi bisa kita minimalisir untuk mencapai kepatuhan dalam pengobatan. Akhirnya endingnya apa? Endingnya adalah kondisi klinis yang mengalami perbaikan atau kondisi klinis yang stabil karena adanya maintenance yang tepat atau karena adanya terapi yang eh, patuh seperti itu. Oke, lanjut Vi. Selanjutnya ada afasia, yaitu kelompok pasien menderita afasia dengan kesulitan bicara atau stroke. Pasien alfasik mempunyai pendengaran normal. Dia ingin berkata tapi tidak dapat mengatakannya. Membutuhkan waktu lebih lama untuk komunikasi karena mereka mendengar kata tapi tidak segera mengingat artinya. Paling baik membiarkan pasien berusaha dan dapat menyebut hari tetapi tidak dapat menceritakan bahwa Selasa sebelum Kamis. Ya, apa sih ya? Kalau pasien penderita afasia dengan kesulitan bicara atau stroke, pasien apasik mempunyai pendengaran yang normal. Jadi, sebenarnya kalau boleh dibilang afasia ini hampir sama dengan pasien dengan penyakit terminal. Gitu ya. Dia ingin berkata tapi tidak dapat mengatakannya, lalu membutuhkan waktu lebih lama untuk berkomunikasi agar karena mereka mendengar kata tapi tidak segera mengingat artinya. Paling baik membiarkan pasien berusaha lalu dapat menyebut hari tetapi tidak dapat menceritakan bahwa Selasa adalah sebelum Kamis. Oke, lanjut. Selanjutnya ada pasien sakit terminal. Pasien tidak senang diskusi dengan topik kematian, percakapan tidak jelas, tidak suka hal yang salah
salah atau membuat sedih pasien. Lalu pasien sakit terminal membutuhkan dukungan dari keluarga, teman, dan farmasis. Lalu ada home health care pilihan utama, dan farmasis harus siap, profesional, dan emosional untuk berinteraksi dengan pasien sakit terminal. Lalu pertemuan dengan pasien di mana dia berada menggunakan open equation dan datang dan kontak dengan keluarga pasien. Berikutnya adalah pasien sakit terminal. Pasien tersebut tidak senang dengan diskusi, topiknya adalah kematian atau kecelakaan yang tidak jelas. Tidak suka dengan hal yang salah atau membuat pasien sedih. Pasien sakit terminal membutuhkan dukungan dari keluarga, teman, dan farmasis. Home health care pilihan utama, lalu farmasis harus siap, rasional, emosional untuk berinteraksi dengan pasien sakit terminal. Pertemuan dengan pasien di mana dia berada, lalu menggunakan open-ended question, dan datang serta kontak dengan keluarga pasien. Nah, ini saya bilang, punya pasien-pasien yang punya terapi pengobatan khusus atau kondisi khusus, saran saya adalah lebih baik perlu ada pendampingan. Bukan kita ngomongin sekedar pendamping minum obat, tapi adalah bagaimana caranya mengatasi atau meminimalisir barrier-barrier agar informasi tentang pengobatan eh terkena pasien, maksudnya sampai ke pasien secara optimal. Dalam artian si pasien ngerti melalui si pendamping ini gitu. Karena kalau pasien-pasien yang terminal gitu ya, udah pasti kan ditemani kita, maksudnya kalau kita ngomongin terminal pasien kan jatuhnya agak PR tuh pasiennya karena memang udah pasti nggak bisa sendiri ya. Tapi yang simpel aja deh, misalnya contoh pasien-pasien dengan gangguan mental atau pasien-pasien dengan uh, penyakit penyakit menular kronis gitu. Itu kan memang perlu pengedukasi lebih lanjut untuk menjelaskan bagaimana sih si pasien ini eh, dia dapat informasi pengobatan, tapi dia tidak terintimidasi. Itu karena si pendamping ini menyampaikan dengan bahasa sehari-hari atau dengan artian dia dia adalah keluarga pasien. Jadi dia mengerti bagaimana caranya menyampaikan informasi yang lebih ke menjaga perasaan si pasien. Gitu. Lanjut, Vi. Selanjutnya ada pasien AIDS. Itu jangan perlakukan mereka berbeda dengan yang lain. Gunakan open question untuk mengetahui pasien bersedia berinteraksi, terus membantu dalam problem solving karena lainnya tidak membantu. Lalu kunci adalah mengetahui apa yang pasien butuhkan dan layanan apa yang dapat Anda berikan untuk pertemuan yang terbaik. Ya, kondisi berikutnya adalah pasien AIDS. Pertama adalah jangan perlakuan mereka berbeda dengan yang lain. Nah, sebenarnya poin pertama ini adalah kamu harus tahu dulu nih basic knowledge-nya penyakit AIDS itu penularan apa. Jadi kalau pada saat kita mengedukasi, kita selamatkan nggak ada masalah karena penularannya nggak melalui salaman gitu, kontak fisik tangan, tapi yang lain. Nah, itu memang hal seperti ini memang kita harus tahu nih. Pasien-pasien dengan kondisi khusus kita harus tahu dulu basic knowledge-nya seperti apa kalau kita mau edukasi dia. Jadi kita nggak menyinggung dari awal, kita nggak menyinggung karena contoh misalnya yang tadi saya bilang kita nggak akan tertular hanya gara-gara kita saat berjabat tangan dengan pasien AIDS gitu ya. Lalu kedua adalah gunakan open ended question untuk mengetahui pasien bersedia interaksi. Nah, jatuhnya sebenarnya tadi di awal saya bilang adalah bagaimana caranya kita membuka jalur komunikasi dulu. Dalam artian bagaimana mereka membuat mereka nyaman dan percaya terlebih dahulu, baru nanti kita masuk dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan edukasi yang terkait dengan penyakitnya. Karena ini kan ngomongnya sensitif ya. Lalu yang ketiga memberikan atau membantu dalam problem solving karena yang tidak membantu. Nah, ini balik lagi. Kadang hal-hal yang dibilang problem solving ini kan ngomonginnya adalah si pasien ngerti nggak gitu. Makanya saya bilang
perlu adanya pendamping untuk menginterpretasikan atau mengartikan dalam bahasa keseharian yang memang si pendamping ini juga merupakan keluarga. Gimana caranya dia memberikan informasi yang lebih awal dan lebih tidak menyinggung perasaan si pasien. Walaupun sebenarnya di awal kita harus sudah tetap belajar, tapi dengan adanya pendamping ini lebih memudahkan dalam proses review atau dalam proses nanti kita akan mengecek kembali nih kondisi klinis yang kita lihat adalah di poin 4 di mana mengetahui apa yang pasien butuhkan dan lain apa yang dapat Anda berikan pada pertemuan berikutnya atau pertemuan yang terbaik. Dalam artian ya itu kita mau cek nih nanti uh, bulan depan berikutnya kita bisa tanya keluhan apa sih yang muncul yang memang kita udah tahu nih obat A menimbulkan efek samping ini, obat B menimbulkan efek samping ini, obat C menimbulkan efek samping ini gitu ya. Atau obat obat A dan B eh, pada saat kita edukasi eh, dia harus minumnya jedanya lama. Nah, karena kalau ini barengan akan menimbulkan efek samping ini misalnya. Pada saat kita mau review kembali pada pertemuan berikutnya itu bisa kita buat summary gitu, summary terhadap apa? Terhadap review pertama kali sama review kedua pada saat si pasien uh, datang ke pertemuan berikutnya untuk diedukasi atau di konseling. Untuk apa? Untuk review nih, Bu, Pak, ini kemarin seperti ini, bagaimana yang dirasakan gitu. Jadi itu jadi lebih membangun trust untuk si pasien lebih lebih apa lagi? Lebih terbuka, lebih percaya. Bukan berarti kita mau mengorek masalah personal, tapi yang kita batasi adalah bagaimana si klinis pasien ini mengalami perbaikan atau klinis pasien ini stabil karena terapinya patuh gitu. Lanjut, Vi. Selanjutnya ada pasien dengan masalah kesehatan mental. Mereka kesulitan dalam komunikasi, terus farmasis tidak tahu apa yang harus dikatakan, farmasis takut berbuat salah sehingga menyebabkan emosi, lalu farmasi tidak yakin bagaimana informasi harus disediakan, dan lebih ke dasar etis. Ya, kondisi berikutnya adalah pasien dengan masalah kesehatan mental. Ini mereka kesulitan dalam berkomunikasi, udah pasti. Farmasi tidak tahu apa yang harus dikatakan. Farmasi takut berbuat salah, sehingga memancing emosi. Farmasi tidak yakin bagaimana informasi dan lebih ke dasar etisnya. Jadi sebenarnya ya itu tadi saya bilang. Sebelum kita mau mengedukasi atau melakukan konseling pasien-pasien dengan kondisi khusus, kita harus tahu dulu penyakitnya itu seperti apa sih. Dasar-dasarnya nanti dari situ kita baru bisa mengetahui kita harus ngomong apa sih, kita harus berbuat apa sih, kita harus bagaimana untuk memberi informasi. Jangan sampai nanti poin misalnya tersinggung atau emosi gitu ya. Di sisi lain, mereka juga dalam proses mengalami kesulitan dalam komunikasi. Nah, itu yang saya bilang, balik lagi adalah masing pasien yang memang dengan kondisi khusus atau dengan penggunaan obat khusus, saran saya sih lebih baik ada pendamping karena itu kita meminimalisir bahaya-bahaya yang mungkin timbul yang menyebabkan si pasien jadi tidak patuh, terapi tidak tepat. Karena apa? Karena informasinya nggak sampai. Ya gimana mau informasinya nyampe, pasiennya aja sulit dalam berkomunikasi gitu ya. Terus gimana kita mau nyampe, pasiennya aja kesulitan dalam proses pendengaran. Gimana kita mau sampai informasi gitu, pasiennya aja penglihatannya terganggu. Itu hal-hal seperti itu kan barrier yang mungkin kita bisa minimalisir dengan adanya apa? Dengan adanya pendamping pada saat proses pemberian informasi obat atau pada saat konseling untuk pasien-pasien yang memang mempunyai kondisi khusus. Itu. Lanjut, Vi. Vi kayaknya udah banyak ya, Vi. Ganti, Vi. Coba, Vi, yang lain, Vi. Silakan kamu tunjuk. Iya, Pak. Izin mau ke toilet dulu. Ya, kamu tunjuk aja siapa. Izin share ke Anita. Ya, Ya, lanjut, Anita. Iya, Pak. makasih, Nit. Ya, Kak. Selanjutnya remaja. Remaja kelompok bahwa mereka merupakan pusat perhatian orang.
Per grup merupakan hal penting dalam proses menentukan keputusan. Lebih mandiri, tidak minta tolong. Remaja tidak menghiraukan simptom nyeri atau sakit. Lebih perhatian pada tanda sakit yang penting. Tidak ada orang mengerti saya termasuk farmasis. Kalau kalian baca poin-poin ini, kelompok remaja bahwa remaja kelompok bahwa mereka memang pusat perhatian. Oke, benar. Peer group merupakan hal penting dalam proses penentuan keputusan. Lalu lebih mandiri, tidak minta tolong. Kamu yakin? ABG begitu? Enggak kan? Lalu tidak menghilangkan simptom nyeri atau sakit. Kamu yakin? Kalau apa-apa aja sedikit-sedikit media sosial gitu kan? Terus tidak ada yang mengerti saya termasuk farmasis. Ini udah pasti karena mereka ngerasa udah amat sangat tahu gitu. Merasa, nah itu memang. Nah kalau yang kayak kayak gini nih remaja gitu ya, mungkin kita bariernya adalah barier psikis, bukan barier fisik. Tapi perlu diingat, psikis pun kita perlu adanya pendampingan apa? Siapa sih remaja ini yang bisa biasanya didengar? Oh, atau siapa yang buat dia ngerasa dekat? Apakah ibunya atau bapaknya atau kakaknya atau adiknya yang bisa bisa dijadikan sebagai pendamping pada saat proses pemberian edukasi atau informasi obat. Karena apa? Karena mau dibilang remaja tidak ada barier fisik, tapi dia punya barier psikis. Nah, barier psikis ini bisa kita handle atau kita tanggulangi sama apa? Sama yang tadi, dia dekatnya sama siapa? Apakah orang tuanya, bapak atau ibunya, atau kakaknya atau adiknya, atau mungkin temannya yang bisa direkomendasikan untuk sebagai pendamping pada saat proses pemberian edukasi atau informasi gitu. Jadi memang unik-unik ya. Jadi kita tadi di atas kita ngebahasnya yang barier fisik. Sekarang kita ngomongin barier psikis gitu ya. Mungkin kalau kayak pasien dengan gangguan jiwa kita ngomonginnya uh, psikis ya. Sama seperti remaja. Jadi memang uh, hal-hal yang bersifat psikis ini yang spesifik banget psikis itu kalau menurut saya itu ya itu kita lebih ke trust siapa orang yang dipercaya yang bisa masuk untuk kita memberikan informasi atau edukasi kepada si pasien sebagai perantara. Tadi saya bilang pendamping ini memang penting. Jadi baik itu pasien dengan gangguan fisik maupun pasien dengan gangguan psikis. Oke, lanjut Anita. Meningkatkan komunikasi. Gunakan empati atau berusaha mendengarkan, mengerti, dan menolong. Komunikasi menerima apa adanya mereka. Gunakan open-ended question untuk menggambarkan perasaannya keluar. Menggunakan material tertulis baru. Ya, cara meningkatkan komunikasi sendiri pertama adalah guna empati atau berusaha mendengarkan, mengerti, dan menolong. Komunikasi menerima apa adanya mereka. Open question untuk menggambarkan perasaan yang keluar, lalu menggunakan material tertulis yang baru. Ya, tambahin lagi pendampingan gitu. Karena apa? Karena yang saya bilang, dengan adanya pendampingan ini, kita meminimalisir beberapa poin dalam barrier komunikasi. Baik itu pasien yang dengan kondisi gangguan fisik khusus atau gangguan psikis khusus. Itu yang memang bisa menjadi uh, problem solving untuk penanganan masalah komunikasi atau edukasi kepada pasien. Lanjut, Anita. Selanjutnya ada caregivers, individual yang memelihara orang tua dengan kondisi kronis atau anak selama sakit akut. Famili teman menyewa. Makin banyak pasien dari rumah sakit ke rumah. Harus tahu kondisi pasien dan pengobatan dan instruksi khusus kepada pasien. Harus tahu bagaimana memonitor respon terapeutik terhadap pengobatan tertentu. ADR. Diinstruksi makanan yang baik, cairan yang harus diminum untuk pasien tertentu, harus meningkatkan obat yang harus diulang, informasi tertulis tentang pengobatan, mereka stres dalam memelihara pasien di rumah, mereka punya pekerjaan lain di luar. Caregiver. Nah, ini tadi salah satunya sebenarnya si pendamping itu adalah
individual yang memelihara orang tua dan kondisi kronis atau anak selama sakit akut. Bisa dari keluarga, teman, atau menyewa. Makin banyak ini pasien rumah sakit ke rumah. Jadi, oke. Tahu ada bagaimana memonitor respon terapeutik terhadap obat tertentu dan adverse drug reaction. Lalu di instruksi makanan yang baik, cairan harus diminum untuk pasien tertentu, harus mengingatkan obat yang harus diulang, informasi tertulis tentang pengobatan, mereka stres dan memelihara pasien di rumah, dan mereka punya pekerjaan lain di luar. Jadi, caregiver diperlukan nih untuk poin-poin yang udah uh, dibaca salah satunya tadi ya. Perlu memberikan informasi pengobatan yang jelas, lalu ada si pendamping ini, si keluarga dalam artian yang merawat uh, stres, makanya perlu si caregiver salah satunya. Kita lanjut. Dah. Memahami ketidakpatuhan. Kepatuhan adalah tingkah laku seseorang dalam hal memakan obat, mengikuti diet, membuat perubahan gaya hidup, berkaitan dengan nasihat pengobatan atau kesehatan. Ketidakpatuhan terapi obat antara 13-93% dengan rata-rata 40%. 1/3 bagian pasien menggunakan semua obat yang diresepkan. 1/3 bagian pasien menggunakan sebagian obat dari resep. 1/3 bagian sisanya sama sekali tidak menggunakan obat yang diresep. Ya, memahami ketidakpatuhan. Patuh adalah tingkah laku seseorang dalam memakan obat, mengikuti diet, membuat perubahan gaya hidup berkaitan dengan nasihat pengobatan atau kesehatan. Di sini ketidakpatuhan terapi obat antara 13-93% dengan rata-rata 40% atau hampir 50% dari total jumlah pasien yang diedukasi. Sepertiga pasien menggunakan obat, semua obat yang disediakan. Sepertiga pasien menggunakan sebagian obat yang resep. Lalu sepertiga sisanya sama sekali tidak menggunakan obat yang disediakan. Kamu bayangkan kalau misalnya rata-rata ketidakpatuhan itu 40%. Nah, sisanya berarti kan 60% juga belum tentu. Karena apa? Karena dari 60% tersebut, sepertiganya mungkin menggunakan, sepertiganya sebagian menggunakan, sepertiganya lagi tidak menggunakan sama sekali. Tuh. Jadi memang eh caregiver, pendampingan itu sangat-sangat perlu untuk pasien yang memang eh, eh, dalam kondisi khusus, baik itu khusus spesifik dalam fisik maupun psikis. Oke, lanjut Anita. Akibat ketidakpatuhan, kondisi pengobatan semakin panjang atau buruk, menjalani perawatan di rumah sakit, kematian, menyulitkan evaluasi dan pemberian obat baru, biaya perawatan menjadi lebih mahal, membahayakan, biaya terbuang sia-sia, dan hari kerja yang hilang. Berikut adalah akibat dari ketidakpatuhan. Kenapa eh, kondisi perburukan dan pengobatan semakin panjang. Lalu bisa sampai perlu perawatan rawat inap. Lalu yang paling fatal adalah kematian. Lalu proses penyulitan evaluasi dan pemberian obat baru. Karena apa? Karena gimana kita mengevaluasi dari klinisnya aja tuh eh nggak baik, maksudnya tidak tidak ada perbaikan. Nah itu juga yang menyebabkan kan perubahan terapi tidak bisa dilakukan dalam artinya pemberian obat baru. Karena apa? Karena kondisinya tidak perbaikan, tapi perburukan malah justru penambahan terapi yang justru menyebabkan pengobatan menjadi semakin panjang dan menjadi semakin buruk. Lalu biaya perawatan menjadi lebih mahal, udah pasti. Udah, dia lebih lama, perlu diopnam, gitu ya. Penambahan terapi, itu udah pasti. Lalu membahayakan. Karena apa? Karena contoh tadi, penambahan terapi juga menyebabkan membahayakan si kondisi pasien. Karena klinisnya aja nggak bagus, terus ada penambahan karena ada klinik yang bagus itu akhirnya menyebabkan atau menimbulkan eh penyakitnya yang timbul yang akhirnya perlu penambahan terapi baru. Nah, itu kan jadinya membahayakan kan untuk si pasien sendiri. Lalu waktu dan biaya yang terbuang secara sia-sia. Oke, lanjut Anita. Ketidakpatuhan versus peraturan sendiri. Kepatuhan
pasien harus mengikuti perintah dokter dan mematuhi petunjuknya. Kepatuhan menurut kamus adalah menyerah pada keinginan orang lain. Pasien tidak ikut dalam pembuatan keputusan tentang penggunaan obat. Kepatuhan mengikuti nasihat yang direkomendasikan adalah benar dan menjadi perhatian bagi pasien. Asumsi didiagnosa tepat. Pengobatan tepat dan efektif serta lebih bersifat menyembuhkan daripada membahayakan. Pengobatan sesuai resep tidak selalu efektif. Pasien patuh tidak sembuh, malah semakin parah. Penghentian pengobatan dihentikan dibenarkan jika terjadi efek samping yang tidak diharapkan. Ketidakpatuhan dipandang sebagai peraturan sendiri atau tak ada ketaatan. Pasien aktif dalam pengobatan sendiri. Ya, poin ketidakpatuhan versus peraturan sendiri. Nah, ini kan sebenarnya ngomongnya adalah eh bagaimana si pasien itu sebenarnya jatuhnya dia nggak dapat eh, si pasien ini eh dia punya keputusan sendiri akhirnya tidak patuh karena apa? Karena informasi-informasi yang didapat tuh setengah. Dalam arti gini contoh, mereka tuh ya mungkin salah satu dari kalian mungkin bisa ada yang ngambilnya via web gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau telusur lebih jauh, via web browser itu kan eh, vlog-vlog itu mereka menampilkan dari literatur-literatur primer maupun sekunder. Itu bisa dijadikan referensi sebenarnya untuk proses edukasi lebih lanjut. Kalau misalnya si pasien memang dia punya keputusan sendiri, tapi yang saya bilang adalah ketidakpatuhan ini muncul dari keputusan sendiri karena itu karena informasi-informasi yang didapat tuh tidak menyeluruh dan komprehensif terkait apa sih yang dihadap, apa sih yang diderita si pasien ini. Karena contoh nih, pengobatan saya pun kadang tidak sesuai atau tidak sesuai efektif karena apa? Karena si pasiennya ngerasa dia tidak apa dia tidak sembuh karena dia punya informasi yang tidak tepat gitu. Atau enggak misalnya kedapatan dipandang sebagai pasien sendiri atau ketidaktaatan dan pasien aktif dalam pengobatan sendiri itu eh basic knowledge atau informasi-informasi yang dasar itu eh individu yang melakukan yang membuat peraturan sendiri akhirnya tidak patuh ya itu karena mereka itu tidak mendapatkan informasi yang detail, komprehensif, menyeluruh. Jadi hal-hal yang sebenarnya basic banget menurut kita itu buat mereka nggak perlu. Cuma mereka baca, oh ya kalau radang gue cukup butuh ini. Padahal sebenarnya rekomendasinya kita nggak seperti itu. Kita perlu tahu dulu penyebabnya apa. Gitu. Tidak bisa langsung tembak, Dexa, tembak metil. Nah bisa, walaupun sebenarnya itu langsung sembuh karena obat dewa gitu ya. Tapi nggak bisa. Nah basic-basic informasi ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat dalam bentuk uh, PKRS atau pengabdian masyarakat untuk membuat edukasi-edukasi atau informasi-informasi tentang basic-basic penyakit yang mungkin kita ngomongin nggak usah jauh-jauh dulu gitu ya. Basic-basic penyakit atau pengobatan obat dengan menggunakan obat bebas, obat terbatas, dan obat kelas tertentu yang memang bisa mereka lakukan untuk proses suam medikasi di rumah. Oke, oke, lanjut. Nih, Penyebab pengaturan pengobatan sendiri. Keyakinan kesehatan, merasa penyakitnya kurang serius dan mengakibatkan tidak dilakukan pengobatan, merasa pengobatan tidak efektif, kurangnya dukungan sosial, pengaturan pengobatan yang kompleks, terapi yang panjang, dan adanya efek yang merugikan. Kemudian komunikasi, pengawasan medis yang rendah, kurangnya instruksi yang seharusnya eksplisit, tepat jelas, kuantitasnya cukup, dan ada timbal balik. Kurangnya strategi ahli kesehatan untuk merubah sikap dan keyakinan. Rendahnya kepuasan pasien dalam interaksi dengan ahli kesehatan. Sedikit atau tidak ada interaksi dengan ahli kesehatan. Ahli kesehatan dirasa tidak bersahabat atau kurang perhatian. Ahli kesehatan tidak melibatkan pasien dalam keputusan. Selanjutnya psikologi. ya, di sini ada beberapa faktor penyebab pengaturan obat sendiri yang mengakibatkan ketidakpatuhan. Pertama adalah keyakinan tentang kesehatan, yaitu merasa penyakitnya kurang
serius dan mengakibatkan tidak dilakukan pengobatan. Lalu merasa pengobatan tidak efektif, kurangnya dukungan sosial, pengaturan pengobatan yang kompleks, atau polifarmasi, lalu terapi yang panjang yang membosankan, lalu adanya efek yang merugikan, yaitu adverse drug reaction bisa aja LOTD gitu ya. Lalu dalam hal masalah komunikasi, pertama adalah pengawas medis yang rendah, lalu kurang instruksi yang eksplisit, tepat, jelas, kuantitas cukup, dan adanya timbal balik. Lalu kurang strategi ahli kesehatan untuk merubah sikap dan keyakinan, adanya kepuasan pasien dalam interaksi dengan ahli kesehatan, lalu sedikit atau tidak ada interaksi dengan ahli kesehatan dirasa tidak bersahabat atau kurang perhatian, dan ahli kesehatan tidak melibatkan pasien dalam mengambil keputusan. Lalu ada masalah psikologi. Itu yang saya bilang, sebenarnya kita udah bahas ya, review-review ini sebenarnya muncul karena eh jadi interaksi itu eh gimana ya? Kita ngomonginnya nggak usah ngomongin yang berat nih, misalnya contoh. Interaksi sosial pun kayak kamu nih di rumah, di kerjaan, di kantor, atau di kampus, itu kan kelihatan nih. Bagaimana kamu interaksi sosialnya dua arah atau satu arah gitu. Nah itu kelihatan akhirnya apa? Akhirnya eh, informasi-informasi yang seharusnya bisa kalian dapat dengan adanya interaksi sosial dua arah, kalian tidak dapat karena kalian merasa nggak perlu, jadi cukup interaksi satu arah. Hal ini kan sebenarnya menjadi cerminan juga terhadap apa? Terhadap eh, adanya peraturan sendiri terhadap pengobatan sendiri yang akhirnya si pasien menjadi tidak patuh gitu. Selain juga masalah psikologi. Psikologi sih sebenarnya kaitannya sama apa? Ah, basic knowledge yang mereka dapat tuh informasinya setengah-setengah. Jadi ada ketakutan tersendiri pada saat si pasien mungkin ah, mengkonsultasikan penyakitnya ke eh, yang ke dokter gitu ya. Karena takut karena informasinya yang udah didapat setengah-setengah, akhirnya timbullah ketakutan eh kalau kalau bisa gue konsul ke dokter nanti dicek nih semua yang lainnya, nanti eh secara general dibuat pengecekan, nanti takut muncul yang lain-lain. Padahal sebenarnya enggak gitu, karena memang kan kalau kita mau kontrol atau mau berobat pasti kan ditanya gejala awal gitu. Gejala awal nanti kan dicek pengobatan terapi pencegahan dulu nih. Pada saat terapi pencegahan atau terapi eh, perawatan awal dievaluasi lagi. Kan tahapannya nggak bisa langsung dijebret, bapak kena ini, ibu kena ini gitu, nggak bisa karena kan itu bertahap. Nah, itu memang yang tidak didapat dari pengobatan sendiri karena itu basic knowledge-nya atau informasi-informasi yang disampaikannya atau informasi yang didapat, sorry, itu dia dapatnya setengah-setengah gitu. Jadi timbullah tuh masalah-masalah ketakutan-ketakutan yang sebenarnya uh, di awal itu tidak mungkin. Maksudnya gini, di awal tuh pas dokter kan nggak bisa langsung mendiagnosa assessment sakit A, sakit B, sakit C, enggak, tapi kan harus evaluasi dulu. Tapi pengobatan awal seperti apa nih? Masih timbul nggak? Kalau masih timbul keluar kan kontrol lagi. Nanti cek nih, cek misalnya cek ronsen, cek darah, endoskopi, gitu ya, dan sebagainya. Itu memang kan prosesnya bertahap, jadi tidak bisa langsung. Yang dipikirkan karena timbullah informasi dari yang dia dapat yang setengah-setengah itu. Seperti itu. Oke, lanjut nih. Nah, psikologi nih. Lanjut nih. Berikutnya, penyebab pengaturan pengobatan sendiri yang psikologi, keinginan untuk menguji kemanjuran obat, keinginan untuk melakukan pengontrolan pada pertemuan dokter dan pasien, atau pada kondisi yang terlihat memerlukan pengawasan, dan kurangnya pengalaman atau pengalaman yang negatif terhadap pengobatan. Ya, sama ya tadi. Jadi pertama adalah keinginan untuk menguji kemanjuran obat. Lalu kedua, keinginan untuk melakukan pengontrolan pada pertemuan dokter dan pasien. Atau pada kondisinya terlihat memerlukan pengawasan dan kurangnya pengalaman atau pengalaman yang negatif terhadap pengobatan itu. Jadi informasi-informasi yang didapat setengah itu yang memang menyebabkan si psikis pasien ini akhirnya apa? Akhirnya dia membuat peraturan sendiri, akhirnya melakukan pengobatan sendiri. Jadi hal-hal yang basic-basic ini sebenarnya harusnya kan eh,
sudah bisa dicegah ya dengan adanya misalnya contoh publik masyarakat edukasi pengobatan suami medikasi, obat-obat penyakit-penyakit yang bisa disusun medikasi atau PKS tentang pengobatan suami medikasi. Oke, lanjut nih. Selanjutnya, pendekatan untuk mengurangi ketidakpatuhan. Yang pertama, komunikasi dengan pasien. Kedua, penyediaan informasi dan strategi untuk mencegah ketidakpatuhan. Ya, berikutnya adalah pendekatan untuk mengurangi ketidakpatuhan. Pertama, komunikasi dengan pasien. Lalu kedua, penyediaan informasi. Dan ketiga adalah strategi. Jadi, eh, tadi basic knowledge-nya kita harus paham dulu. Itu penyakitnya apa? Yang spesifik. Jadi dalam artian, kalau kita data penyakit, kita harus tahu. Pasti kita tahu tuh harus ngapain. Jadi, dan kita pun tahu kan memberikan informasi yang seperti apa ke pasien tersebut. Lalu strategi berikutnya adalah yaitu karena kita udah tahu si kondisi pasien seperti apa, informasi yang sampai bagaimana. Jadi kita udah bisa menyusun nih bahasa yang sederhana, spesifik, dan to the point untuk mencegah ketidakpatuhan. Salah satunya adalah ya tadi dirasa perlu untuk proses pendampingan agar informasi yang disampaikan walaupun spesifik sederhana itu tepat. Akhirnya apa? Si pasien jadi patuh. Lalu apa kita lihatnya? Kita cek di pertemuan berikutnya dengan kondisi klinis pasien yang udah kita tahu nih. Si pasien bakal minum obat ini, efek samping ini. Kita akan gali informasi. Kemarin ngerasa seperti ini nggak, Bu? Kemarin ngerasa seperti ini nggak? Kalau dia nggak ngerasa, berarti posisinya adalah bisa aja dia patuh atau bisa aja dia tidak patuh. Tapi kalau dengan adanya pendampingan ini kan hal-hal yang menjadi spesifik yang kita tidak tahu secara langsung teknisnya atau kondisinya, kita bisa tahu oleh si pendamping pengobatan ini. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah komunikasi dengan pasien. Oke, cukup ya, kayaknya udah pada jenuh. Sampai slide 49. Oke, sebentar cek pasien dulu. Oke, saya sudah input absennya semua. Nanti kalian tinggal cek di sini masing-masing. Kelas malam ini saya tutup. Saya mau ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya sudahnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Itu Pak.